Assalamualaikum Bapak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk diwawancara tentang instrumen panduan komitmen perubahan. Siap. Bapak Rudi ini adalah Kepala Sekolah dari Miss Hidayatullah, Desa Tatah Masjid, RT 3 nomor 20, Kecamatan Alak, Kabupaten Barito Kuala. Kami akan mewawancarai beliau tentang komitmen perubahan. Yang pertama, apa yang sebenarnya yang Bapak hadapi di sekolah Bapak? Kendala apa aja? Jelas kan kendala guru-gurunya kan, Guru-gurunya. dan siswa, terus lingkungan sekitar itu baik. Ya. Menurut Bapak, faktor apa yang menyebabkan kelemahan dari kendala tersebut sehingga terjadi demikian? Apa saja faktor kelemahan penyebabnya? Hasil. Oh, hasilnya. Oh, itu refleksi perbaikan pembelajaran oleh guru itu kurang, Boy. Kurang. Berapa persen kekurangan? Itu 18, kurangnya itu sekitar 0,5%, Boy. Ya, itu dari berdasarkan data dari ANBK tahun 2023 tadi ya. Kemudian bagaimana Bapak merasa kelemahan tersebut dapat diidentifikasi dalam satuan pendidikan Bapak? Ya, dilihat dari hasil NBK itu, Bu. Langkah-langkah konkret apa yang diambil untuk mengatasi kelemahan tersebut? Jadi itu langkah-langkahnya nanti kita perbaiki sama dulu untuk bagaimana memperbaiki pembelajaran yang dilakukan oleh guru, nanti kita rapatkan. Bisakah Bapak berbagi lebih rinci tentang dampak dari kelemahan yang telah diakui terhadap kualitas pembelajaran di satuan pendidikan yang Bapak bina? Bisa. Apa saja Pak? Nanti dengan apa? Dengan guru kan itu juga, Bang. Itu. Jadi kelemahan tuh dari berbagai sisi Pak. Dari hasil RK, NBK maupun AKME. Yang jelas itu dari hasil perbaikan pembelajaran oleh guru itu gurunya di bawah mungkin pendidikan gurunya gitu, Bu. Gitu lah. Pendidikan gurunya diapai Pak? Bisa atau pendidikan gurunya bisa ditambah kualifikasi ya. Tidak siapa bingung juga. Melakukan PKB maksud Bapak? Oh iya. Atau dengan KKG atau yang lain sebagainya gitu. Disuruh mengikuti webinar Pak ya. Bagaimana komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak di sekolah dalam menghadapi kelemahan dan mengoptimalkan kekuatan? Sangat kurang tuh, Bu. Jadi karena koordinasi guru-gurunya itu kan kurang kami tuh, Bu. Koordinasi guru yang kurang itu bagaimana maksudnya Pak? Maksudnya dari guru yang lain dan gurunya itu kurang koordinasi dengan kami. Kan Bapak selaku pimpinan. Jadi kekuatan itu kelemahan Bapak anggap ya. Ya. Kalau kekuatan yang dimiliki sekolahan itu apa? Kekuatannya Jadi kekuatan sekolah yang Bapak miliki adalah kekompakan di antara semua stakeholder. Atau bagaimana? yang jelas kekompakan dan Kebersamaan itu ada kami lakukan bersama, terus itulah kekuatan yang kami artinya untuk membina sekolah itu di situ, Bu. Jadi kolaborasi yang Bapak lakukan dengan siapa saja di sekolah? Maksudnya Kolaborasi kerjasama dengan siapa saja, orang tua siswa dilibatkan? Orang tua siswa dilibatkan, komite dilibatkan, dan seluruh guru dilibatkan. Sudah dilibatkan dalam proses pembelajaran. Iya.
Jadi bagaimana kelemahan dan kekuatan yang telah diidentifikasi dapat mempengaruhi rencana dan program pembelajaran di madrasah? Kalau sudah demikian bagaimana Pak? Kalau sudah kekuatan pian susun, sudah identifikasi, bagaimana apa itu berpengaruh terhadap perencanaan proses pembelajaran? Sangat berpengaruh. Apa pengaruh? Artinya pembelajaran itu jalan. Jalan-jalan. Kemudian bagaimana kelemahan kekuatan diidentifikasi mempengaruhi rencana pembelajaran? Kekurangannya di Kurangannya apa aja? pertama kepemimpinan instruksi itu sangat kurang untuk saya tuh. Instruksi yang tentang literasi baca Bapak kira-kira berapa persen? Literasi baca itu 18,8%. Kemudian literasi Numerik, numerasi itu sangat kurang, naik Bu, berapa persen? naik ke 140, kurang dari 40% peserta didik telah mencapai kompetisi itu Bu. Berapa kurangnya? Kurangnya 20% Bu. Jadi 20% apa turun apa hasilnya apa naiknya kurang 20%? Turun ya? Turun Bu ya, Turun. Jadi harus mencapai nilai numerasinya 20%. Iya. Kemudian kalau nilai sainnya berapa Pak? Nilai sainnya 36,39 Bu. 36,39. Kalau sosial budayanya ada Bapak Budayanya nggak ketahui? ada. Nggak ada ya, belum ya. Kemudian kalau untuk inisiatif mencari cara lain yang sejenis untuk memajukan program pembelajaran ada Pak? Ya, Ada. ada. Caranya? Caranya ya bekerja sama dengan pihak-pihak Bekerja sama dengan pihak swasta atau yang lain. swasta. Di antaranya Di antaranya ya jadi kemarin kami kemana? ke Bank BPD Ke Bank BPD. Apa ke Bank BPD Pak? meminta bahan pembelajaran. Minta bahan ya, Ya. dikabulkan. Dikabulkan alhamdulillah. Dikabulkan ya. Sudah ada cara lain Pak? Itu aja yang Itu aja yang baru terjadi. Oh iya, kita lanjut Pak ya. Bisakah Bapak memberikan contoh konkret ya tadi ya Pak ya? Kita bantuan dengan BPD sudah diimplementasikan hasilnya? Hasilnya baru dapat belum Belum dikeluarkan barangnya. dananya belum dikeluarkan Bukan, lagi. cuma sudah di ACC. Iya, sudah di ACC. Kemudian apa langkah-langkah khusus yang telah dimanfaatkan untuk menjaring kekuatan yang telah diidentifikasi Pak? Langkah-langkah khusus itu tidak ada. Mungkin belum kami programkan. Misalnya kan programnya itu Pian Tapi untuk sementara dapat dana tadi, Iya. itu kan untuk pemanfaatan kekuatan Pak. Jadi kalau kekuatan Pian itu apa yang Pian inginkan dari itu? Pian buat apa itu? kalau Atau itu yang jelas kami kemarin itu dibagikan ke siswa apa barangnya? meminta untuk perbaikan halaman. Halaman. Iya, Untuk halaman sekolah. Ada lagi? Ada lagi untuk Buku? untuk bahan-bahan olahraga. Pojok baca, Iya. olahraga, dan buku-buku. buku. Jadi pojok baca, utamanya langkah-langkahnya dulu pembuatan halaman ya, untuk kegiatan olahraga ya, Iya. dan seni. Bagaimana kalau kira-kira perubahan kebijakannya mempengaruhi kegiatan kebijakan pilihan sekolah itu? Apa kira-kira didukung oleh semua pihak? Komite sekolah mendukung, guru-guru Sekolah mendukung. juga mendukung, dan sebagian orang tua yang kami saat itu berada di sekolah juga mendukung. Jadi kolaborasi tingkat dewa ya. Mbak berataan kan semuanya kan mendukung. Kemudian apakah Bapak merencanakan pemantauan atau evaluasi secara berkala Pak? Untuk Betul. melacak efektivitas strategi antisipasi kelemahan dan optimalisasi kekuatan? Iya,
jelas Bu. Jelas ya? Jadi Sudah kita dipantau. merencanakan aja Bu. Setiap kali berkalanya berapa kali dalam satu semester? Kalau ini itu kan 3 Setiap bulan 3 bulan 3 sekali. bulan sekali kan Pak. Untuk mengevaluasi tindakan-tindakan yang dilakukan Pak ya. Kemudian Pak, bagaimana Bapak dan tim penyusun program selama 3 tahun terakhir? Apakah ada kegiatan yang berbeda dari tahun sebelumnya? Sama Bu, tetap aja nggak ada perbedaan. Maksudnya itu tingkat kapasitas dalam pemimpin perubahan itu tingkatnya di mana Pak? Rendah, sedang, Yang tinggi? jelas ada perubahan. Jelas ada perubahan. Iya. Kalau saya kan baru jabat 2 tahun. 2 tahun. Nah, jadi yang perubahannya ya jelas ya ada banyak lah. Apakah selama ini ada kendala Pak yang bisa saya bantu? Yang ada banyak tuh kendalanya. Apa saja Pak? Yang Bisa Bapak ungkapkan? yang kendala dan materi Pak. Ya, kendalanya yang Pian dalam menyusun program kerja dan anggaran satuan pendidikan itu apa aja? Yang jelas itu pendanaan, Pendanaan. dari segi pendanaan dan dari segi manusia, manusia. Nah, gini Pak ya, saya fokuskan menyusun program Pak dan anggaran satuan pendidikan. Anggarannya sudah ada, Ya, Ken. Jadi Bapak itu dalam menyusun anggaran itu apa yang dapat saya bantu? Modelnya apa aja dari itu, program-program apa yang belum yang dapat saya bantu untuk pendampingan selanjutnya. Bisa Bapak sebutkan? Untuk pendampingan kemungkinan diarahkan kepada sistem pembelajaran guru ya dulu. Pelajaran guru ya. Iya, gimana guru kalau mengajar di sekolah dengan apa itu? Dengan sekarang ya, Iya, dengan iya. sekarang. Apakah ada rencana, ada keinginan untuk mengubah program? Enggak ada, Bu. Tidak ada. Tetap ya. Tetap aja, Bu. Apakah Bapak bisa membagikan ke saya dokumen-dokumen program tahun lalu untuk membantu menganalisisnya? Bisa ada, Bu. Ada ya, pian bawa ya, Bapak bawa ya. Jadi nanti kita analisis bersama. Bagaimana aspek kekuatan? Apakah Bapak dan tim pernah menyadari kekuatan tertentu yang bisa dimaksimalkan menjadi program? Bisa Pak ya? Bisa. Atau sedang aja? Atau rendah? Iya, Atau tinggi? Sedang aja. Apakah Bapak bisa menceritakan ke saya apa kendala yang dihadapi dalam menyusun program? Mungkin saya bisa membantu mencarikan solusi. Untuk program Ceritakan aja Pak tentang keadaan sekolah Bapak. Jadi saya lebih mudah untuk penyusunan program selanjutnya Bapak. untuk penyusunan program ya banyak kendalanya gitu loh. Jadi salah satunya tadi ya untuk bisa membantu Ibu bagaimana nanti menjelaskan kepada guru-guru bahwa begini program yang akan kami lakukan gitu loh. Jadi minta bantuan penjelasan program yang Iya. Bapak inginkan dengan saya ya berarti. Kemudian apakah proses yang biasanya Anda ikuti dalam menyusun program kerja dan anggaran satuan pendidikan? Dan bisakah Bapak menjelaskan langkah-langkah utama yang dilakukan? Dalam menyusun program perlu didampingi? Belum. Perlu. Jadi rendah aja dulu jadi nanti. Bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi prioritas kebutuhan utama dalam menyusun program kerja dan anggaran? Identifikasi prioritas Bapak yang lakukan apa? Sekolah. Kemudian ada proses penentuan prioritas yang melibatkan seluruh staf sekolah. Iya. Jadi kekurangan sekolah itu apa aja? Kelemahan Bapak tadi adalah kayaknya banyak ya, dari literasi baca, literasi numerasi, literasi sosial dan budaya, dan literasi sains itu kayaknya lemah semua. Jadi mungkin itu yang diangkat Pak ya. Iya. Dan partisipasi warga sekolah juga lemah. Dari sekolah ya. Karena kelemahan itu melibatkan hasil nilai NBK-nya menurun.
dan program kerja juga Ya, kebijakan sekolah program juga. kerja, anggaran, Ya, itu juga tujuan lemah, visi Bu. misi satuan pendidikan itu sudah menekankan khusus peningkatan kualitas pembelajaran kan Bapak ya? Itu kurang kan kami. Kurang ya. Apakah melibatkan berbagai pihak? Sudah melibatkan ya Pak? Sudah. Kalau untuk komite Sudah. tinggi di situ ya. Apakah Bapak memastikan alokasi anggaran itu untuk mendukung program-program yang direncanakan? Ya, pasti Sudah itu ya, sudah direncanakan. tidak direncanakan. Bagaimana Bapak mengelola anggaran sekolah agar efisien dan efektif Pak? Bisa diceritakan? Kita bersama-sama dengan bendahara dan dengan komite itu merapat bagaimana mengelola dana sekolah agar sesuai pos-pos yang ditentukan yang kami kelola itu. Jadi bersama-sama mereka supaya nanti dana tersebut sesuai dan efektif dalam penggunaannya itu. Apa proses yang biasanya Bapak ikuti dalam menyusun program kerja dan anggaran satuan pendidikan? Bisakah Bapak menjelaskan langkah-langkah utama yang dilakukan dalam penyusunan kegiatan program satuan pendidikan tahun lalu dengan tahun sebelumnya, Pak? Kalau langkah-langkahnya pertama kami kan mengadakan rapat dulu untuk melakukan RKAM Ya. dan menentukan seberapa dana yang untuk dilakukan, dana yang keluar dan dana yang kami terima. Setelah itu kami menentukan di RKAM itu apa-apa yang akan kami di mana yang akan kami gunakan gitu. Jadi sudah ada maknya Pak ya. Ya. Bagaimana Bapak mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan utama dalam menyusun program kerja dan anggaran? Apakah ada proses penentuan prioritas yang melibatkan seluruh staf sekolah? Ya, Iya, dilibatkan ya. Hmm. Bagaimana perencanaan program kerja dan anggaran dikaitkan dengan tujuan dan visi satuan pendidikan? Apakah ada penekanan khusus? Apa upaya peningkatan kualitas pendidikan? Yang jelas ada penekanan khusus di dalam pembelian upaya tadi Bu, peningkatan pendidikan dalam upaya pembelian buku paket ya. Paket ya. Itu dulu Kalau yang buku kami tekankan paket, khusus dulu. Nah, itu yang khusus utama, Iya. pembelian buku paket untuk pelajar siswa. Apakah Bapak melibatkan berbagai pihak seperti guru, staf sekolah, Iya, atau Bu. komite sekolah dalam proses penyusunan program kerja dan anggaran? Iya Bu, Melibatkan. melibatkan. Bagaimana Bapak memastikan alokasi anggaran yang tepat untuk mendukung program-program yang telah direncanakan? Bagaimana Bapak mengelola anggaran sekolah agar efisien dan efektif? Jadi melihat dari RKAM tadi, yang mana yang kami alokasikan terdahulu itu ya. Jadi kan itu sudah pasti bahwa itu akan keluar di sana Bu. Berdasarkan RKAM dan rapat Dewan Guru tadi Bu. standar prioritas ya. Itu ya. Demikian. Itu aja Pak. Ada lagi tambahan? Alhamdulillah. Demikian wawancara kita dengan Bapak Rudi, Kepala Miss Hidayatullah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.